pengawasan jelang dan penutupan pemungutan suara. Tepat pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS sepanjang surat suara masih ada dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pemilih DPT dan DPTB yang telah hadir. Apabila surat suara telah habis, KPPS mengarahkan pemilih DPK ke TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa kelurahan. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Jika belum selesai, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Penentuan suara tidak sah. 1. Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. 2. Tanda coblos 1 atau lebih di luar kolom. 3. Tanda coblos lebih dari satu kali dalam kolom yang berbeda. 4. Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain. 5. Surat suara dicoblos tidak menggunakan alat coblos misalnya dengan rokok. 6. Surat suara tidak dicoblos. 7. Tanda coblos tembus ke partai lain atau tembus keluar kolom. Rumus akurasi penghitungan suara. 1. Jumlah suara sah tambah jumlah suara tidak sah sama dengan jumlah pemilih yang memberikan suara. 2. Jumlah suara sah tambah jumlah suara tidak sah tambah surat suara rusak tambah surat suara tidak terpakai sama dengan jumlah seluruh surat suara yang diterima ada di TPS. 3. Jumlah seluruh surat suara yang digunakan sama dengan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah. 4. Jumlah surat suara sah sama dengan jumlah perolehan suara sah seluruh peserta. 5. Jumlah seluruh surat suara yang digunakan sama dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih. Pengawasan pengumuman penghitungan suara. 1. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. 2. KPPS wajib menyampaikan satu rangkap formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyampaian formulir juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. 3. PPS wajib mengumumkan formulir hasil salinan dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir hasil di tempat umum pada kelurahan desa atau yang disebut dengan nama lain. 4. Apabila KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangkap hasil salinan untuk setiap jenis pemilu sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 5. Selain formulir hasil salinan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS dalam menyampaikan formulir DPT, DPTB, DPK dan kejadian khusus dan atau keberatan dalam bentuk dokumen elektronik. 6. KPPS dilarang memberikan formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilihan kepada siapapun dan atau pihak manapun kecuali kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS. Pengawasan penyerahan kotak suara. 1. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir hasil salinan untuk semua jenis pemilihan pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. 2. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh saksi dan atau pengawas TPS. 3. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. 4. Apabila PPS tidak dapat disampaikan pada hari yang sama, PPS menyampaikan kotak suara ke PPK paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara. Langkah-langkah pengawasan. 1. Pengawas TPS mengawasi adanya potensi kekurangan surat suara pada pemungutan suara menjelang akhir waktu pemungutan suara. 2. Pengawas TPS mengawasi dugaan pelanggaran dengan mencoblos surat suara sisa. 3. Pengawas TPS mengawasi penutupan pemungutan suara dilakukan dengan memastikan tidak ditutup sebelum pukul 13 waktu setempat. 4. Pengawas TPS mengawasi saksi yang tidak bersedia menandatangani formulir C hasil KPU. 5. Pengawas TPS mengawasi penyampaian salinan C hasil KPU yang diberikan kepada pengawas TPS dan saksi. 6.
Pengawas TPS memberikan saran perbaikan terhadap prosedur pemungutan suara yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau menerima laporan dari pihak lain terkait dugaan pelanggaran dan melakukan tindak lanjut. 7. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam persiapan pemungutan suara, maka pengawas TPS menuangkannya dalam formulir A. 8. Pengawas TPS mengirimkan informasi hasil pengawasan melalui Siwaslu dengan mengisi Form A4 tentang pengawasan penghitungan suara dan ketidaksesuaian. 9. Pelaporan melalui Siwaslu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari pukul 10 sampai selesai proses penghitungan. Form A4 pengawasan penghitungan suara dan ketidaksesuaian pelaporan pada tanggal 14 Februari pukul 10 sampai selesai proses penghitungan. Jawablah pernyataan ya atau tidak sesuai dengan hasil pengawasan. 1. Penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai sebelum pukul 13 waktu setempat. 2. Saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. 3. Pengawas TPS tidak diberikan salinan model C hasil KPU sesuai masing-masing jenis pemilu. 4. Terjadi intimidasi terhadap penyelenggara pemilu. 5. Terdapat ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. 6. Hasil sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Setelah penghitungan suara selesai, pengawas TPS segera mendokumentasikan hasil penghitungan di TPS untuk seluruh jenis pemilu dan mengirimkan hasil dokumentasi melalui Siwaslu. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pengawas TPS mengisi hasil partisipasi dan perolehan suara. Sementara untuk jenis pemilu lainnya hanya mengirimkan hasil dokumentasi. Selamat mengawasi.